Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Kata Proyumedia. Kali ini kita kedatangan penulis yang beliau domisilinya di Jogja. Beliau spesial karena beliau mungkin satu di antara beberapa penulis yang dulunya sudah sangat akrab dengan Proyumedia ya, Mas Deden. Ya. Beliau dulu pernah jadi karyawan Proyu. Betul. Dulu pernah bantu di bagian redaksi ya Mas Deden ya. Ya. Nah, ini Mas Deden Anjar Herdiansyah. Beliau selain penulis, sibukannya apa aja Mas Deden? Nemenin santri. Nemenin santri, Di rumah. ngasuh pondok. Ngasuh pondok. Ngasuh pondok. Ngasuh santri ya. Pondoknya namanya apa Mas Deden? Asma Amanina ya. Asma Amanina. Jadi pesantren Pondok. mahasiswi itu ya. Pesantren mahasiswi. Terus beliau ini dulu kerja di Proyu tahun Aduh, udah lupa ya saking udah lamanya ya. 2010-an awal mungkin ya. 2008. 2008. Masuk itu 2008. Ya sebelum saya nikah lah. Oh gitu. Sebelum saya nikah, beberapa saat sebelum nikah itu. Berapa lama dulu Mas Deden? Sampai 2014 kayaknya masih ya. 2014, 2015 kayaknya masih. Oh, lama juga ya berarti sekitaran 5 sampai 6 tahunan ya, berarti ya. 5 sampai 6 tahun di Proyu. Berarti udah lumayan banyak buku yang kita bisa menemukan di halaman awal itu tulisan nama Deden Anjar Herdiansyah. Ya, betul. Nah, beliau setelah resign dari Proyu ternyata menjadi penulis, dulunya editor ngeditin buku, terus ternyata nulis buku. Sudah ada 3 buku ini yang terbit di Proyumedia. Paling awal dulu yang ini ya, di balik runtuhnya Turkesmani. Ya. Ini tahun 2000 berapa? 2016. 16 atau 17 nih kayaknya ya. 2016. Terus ya. disusul buku yang ini ya Mas Deden ya. Duluan ini ya. Ini Jejak Kekhalifahan Turki Utsmani, masih nyambung sama buku pertama ini. Ini 2018-an mungkin ya? 2018. Mungkin 2018-an kayaknya, nggak salah. Ya. Pas nggak ada tahunnya, tapi kayaknya seingat saya, ada. 2017. Ini tata letaknya kayak ini. Beda setahun. Setahun udah ada buku baru. Dan ini 2018-19 ya. Berturut-turut berarti misalkan. Iya 2019 tapi ternyata 2019 temanya bergeser, revolusi sosial Muhammad. Pas banget dengan momen Maulid. Bagi yang belum punya bukunya bisa dicari ini. Ini agak beda nih Mas daripada buku-buku tema sirah lainnya ya. Betul. Ini lebih teknis. Lebih mengambil beberapa pelajaran terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW itu membangun sebuah peradaban. Gitu. Berarti dikhususkan atau dispesifikkan sama Mas Deden bagaimana Rasulullah membangun sebuah peradaban, dan itu peninggalan Rasulullah yang paling ini ya, peradaban betul, itu ya, peninggalan Rasulullah yang paling berharga buat kita semua. Oke Mas Deden, saya tertarik dengan ini Mas Deden. Sebelum kita bahas buku yang lain, gitu. Ini beberapa waktu lalu sempat rame di media sosial, terus sempat dijadikan bahan pembahasan di beberapa kanal YouTube, baik itu podcast ataupun bedah buku kayak gitu Mas Deden. Mungkin banyak yang belum tahu ya, ada buku ini. Jadi buku ini sebenarnya udah dari tahun 2017 nih tadi terbit ya. 2017 ditulis sama Mas Deden, yang Mas Deden ini background-nya memang sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. S1-nya sejarah, S2-nya sejarah ya. Nah, beliau ini yang buku pertama ini sebenarnya buku yang berasal dari apa? Tesis ya. Ini tesisnya, terus dilanjutkan dengan buku ini. Nah, Mas Deden bisa cerita sedikit nggak biar pembaca Proyu yang belum baca buku ini jadi tahu. Sebenarnya, ini pertanyaan awal nih Mas Deden. Sebenarnya ada nggak jejak kekhilafan Turki Utsmani di Nusantara? Kalau kita lihat dari sumber-sumber, dan beberapa sumber itu adalah sumber primer. Jadi sumber primer ini kan kalau dalam kajian sejarah merupakan harta karun, dia harta yang paling berharga gitu. Bahkan beberapanya sumber-sumber itu menggiring kita pada kesimpulan yang menjadi fakta keras. Fakta keras itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Dan dari sumber-sumber itu kita bisa melihat bahwa memang ada fakta keras
terkait dengan hubungan Turki Utsmani itu dengan Aceh khususnya. Dengan wilayah-wilayah lain itu masih terbuka untuk masih didiskusikan ya sampai sekarang itu. Karena sumber-sumbernya belum bisa menggiring kita pada kesimpulan ini menjadi sebuah fakta keras gitu. Tapi kalau tentang hubungan Turki dengan Aceh itu sudah fakta keras karena sumber-sumbernya sudah banyak ya. Sehingga tidak bisa lagi dibantah itu tentang hubungan Turki Utsmani dengan Aceh. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang kelewatan. Tadi harusnya saya tanyakan di awal nggih. Oke, pertama berarti memang ada nggih. Ya. Ada meskipun Mas Deden tadi bilang belum di semua tempat yang meski di situ ada simbol-simbol ataupun apa gitu yang itu merupakan ada hubungan ya. Cuman kenapa Mas Deden kok harus menghadirkan tema besar ini soal ke jejak Turki di Nusantara itu, urgensinya itu apa sebenarnya Mas Deden? Ya kita ini kan bangsa besar aslinya. Bangsa besar sejak dari awal. Bangsa kita ini Nusantara adalah bangsa yang kosmopolitan, sudah berinteraksi dengan berbagai bangsa ya dari timur sampai barat gitu. Sehingga kalau kita menutup diri dengan mengatakan bahwa kita ini adalah kita gitu. Kita ini tidak terpengaruhi oleh siapapun gitu. Kita ini asli gitu. Budaya kita ini asli. Saya kira terlalu naif untuk mengatakan itu gitu. Oh gitu. Iya, bahwa kita ini melakukan kontak budaya dengan berbagai bangsa gitu ya, saling mempengaruhi, saling berhubungan. Dan itu saya kira menjadi khazanah kita, justru menjadi kekayaan kita. Kita tidak perlu menutup diri bahwa kita ini punya budaya asli lah gitu. Jangan dicampur-campur dengan yang dari mana gitu. Itu terlalu naif gitu. Rame biasanya gitu. Iya. Ya kan itu terlalu naif menurut saya karena bangsa kita ini bangsa besar, bangsa kosmopolitan gitu. Sudah berhubungan dengan Cina, sudah berhubungan dengan India, dengan Persia gitu. Dengan Mekah misalnya gitu ya, dengan Arab. Kemudian bahkan mungkin dengan bangsa-bangsa penjajah juga gitu ya. Bangsa-bangsa penjajah juga. Itu justru sangat lama ya. Iya, itu kan saling mempengaruhi. Kontak-kontak seperti itu kan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sehingga saya berpikir untuk mari kita berpikir secara objektif, secara ilmiah gitu. Melihat sejarah itu secara utuh. Secara utuh. Dan di antara perjalanan panjang sejarah bangsa kita ini kan, nah ada satu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa bangsa kita ini pernah punya hubungan dengan satu bangsa besar lainnya, yaitu Turki Utsmani yang saat itu memang menjadi kekhalifahan umat Islam saat itu kan. Berabad-abad dia berkuasa, punya kewibawaan gitu. Dan saya kira saat itu Turki Utsmani menjadi satu kekuasaan yang dibangga-banggakan oleh umat Islam karena bagaimanapun dia sebagai kekhalifahan gitu. Ini ada kontak antara kekhalifahan yang nun jauh di sana dengan satu kekuasaan di bagian wilayah Nusantara itu dengan Aceh. Nah, saya kira ini menjadi karena saya ini kan latar belakangnya adalah sejarah, ya saya melihatnya secara ilmiah saja, secara ilmiah dan saya mengkaji itu. Dan bagi saya ini satu hal yang menarik gitu untuk kemudian disajikan kepada bangsa Indonesia ini. Gitu. Dan mungkin fakta-fakta kayak gini dulu belum terlalu populer ya, baru akhir-akhir ini ya mulai populer ya. Oke, terus kontak pertama itu di masa kapan Mas Deden? Ada kontak antara Nusantara sama Turki itu? Nah ini juga kita perlu melihatnya secara lebih luas ya, bahwa ini tidak hanya sekedar ada satu hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, tetapi juga ini berkaitan dengan situasi dunia saat itu yang saling mempengaruhi gitu. Faktornya banyak. Faktornya, kenapa ini kemudian ada kontak? Kenapa Aceh ada kontak dengan Turki Utsmani atau Turki Utsmani juga ada kontak dengan Aceh? Apa penyebabnya? Apa faktornya? Ini tidak hanya faktor tunggal, tidak hanya faktor sederhana saja, tetapi melibatkan berbagai macam faktor sebetulnya. Nah, jadi kontak pertama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Berarti masa keemasannya Turki. Masa keemasannya Turki, masa puncak keemasannya Turki, sekitar abad ke-16 ya. Berarti. Pertengahan abad ke-16, 1500 sekian ya, 1530, 1560 itu sudah ada kontak antara Turki Utsmani dengan Aceh. Ya. Dan memang momentumnya bersamaan. Artinya pada waktu itu Aceh
memang memerlukan bantuan dari Turki Utsmani, tapi pada saat yang sama Turki Utsmani itu juga sedang hangat-hangatnya membicarakan tentang dunia timur, khususnya Samudra Hindia. Jadi di sana di Turki Utsmani itu sedang banyak diperbincangkan tentang dunia timur, bahwa di dunia timur itu ada umat Islam yang banyak di sana, bahwa mereka ini sering melakukan perjalanan haji, kemudian bahwa dunia timur itu menjadi wilayah penting dalam aspek perdagangan yang hubungkan timur dan barat, ya, yang membawa komoditas perdagangan dari Cina ke Asia Tenggara, kemudian ke India, kemudian ke Jazirah Arab sampai ke wilayah Mediterania, dan salah satunya juga sampai kan komoditas itu ke Turki. Jadi kalau komoditas ini terhambat dalam alur perjalanan dagang ini, maka itu juga akan menghambat tentu saja perekonomian di Turki, akan berpengaruh juga pada perekonomian di Turki. Maka ini perhatian di Turki itu sedang menghangat, sedang banyak diperbincangkan, bahkan mungkin diperdebatkan di antara para petinggi di Turki Utsmani itu sendiri. Nah, bersama dengan momentum itu datanglah utusan dari Aceh meminta bantuan, sehingga ketemu tuh. Kepentingannya ketemu, kepentingannya Turki ketemu, kepentingannya Aceh ketemu. Maka disinilah kemudian terjadi kontak yang lebih intensif antara Turki dengan Aceh. Berarti memang momennya Allah paskan ya, maksudnya pas lagi ibaratnya lagi ada yang butuh, ada yang mau bantu. Dan itu berarti langsung diterima permohonan bantuan itu? Langsung disambut. Langsung disambut? Langsung disambut oleh Sultan Sulaiman I pada waktu itu ya. Karena memang memungkinkan juga secara situasional di Turki itu sedang memungkinkan, karena memang sedang jaya-jayanya Turki gitu ya. Sedang jaya-jayanya Turki. Jadi secara internal mereka kondusif, kemudian secara sumber dayanya juga ada, ya, sehingga tidak ada kesulitan pada waktu itu bagi Turki untuk memenuhi permintaan Aceh itu. Tidak ada kesulitan. Dan sejauh apa si Turki Utsmani ketika itu bersedia membantu Aceh? Ya, secara politis maupun secara militer ya, bantuan Turki itu di antaranya misalnya mereka mengirimkan para pelatih instruktur militer, mengajari strategi-strategi militer, cara-cara berperang, termasuk juga mengajari membuat senjata begitu ya. Bahkan sempat mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah militer di Aceh itu namanya Ma'had Baitul Maqdis. Itu Ma'hadnya Kumala Hayati berarti ya? Kumala Hayati. Salah satu alumni dari Ma'had Baitul Maqdis itu ada salah satu pahlawan nasional Indonesia. Betul. Kumala Hayati. Nah, saya kira ini juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita, bahwa salah satu jasa ya dari Turki Utsmani untuk Nusantara ya adalah adanya sekolah militer yang membekali kemampuan berperang, membuat senjata bagi orang-orang Aceh pada waktu itu. Berarti Aceh memang ketika itu nggak cuma kontak ya, tapi memang maksudnya lebih dalam lagi dalam hal itu sampai memberikan bantuan, bahkan mengirimkan instruktur militer. Betul. Nah, itu berlaku juga nggak buat beberapa daerah yang waktu itu memang juga sedang mengalami penjajahan? Kan waktu itu berurutan, mulai dari Portugis, terus kemudian ada Belanda masuk dan sebagainya kayak gitu. Iya, untuk wilayah-wilayah lain memang sampai saat ini saya sendiri ya, saya pribadi, entah barangkali ada sejarawan lain yang mengkaji tema yang sama misalnya, tapi saya pribadi itu belum menemukan sumbernya. Dan bagi sejarawan itu sumber itu adalah nomor satu gitu. Iya, betul. Jadi kalau sumbernya belum ada, belum ditemukan, sejarawan itu tidak boleh bicara apapun gitu. Tidak boleh bicara apapun. Ya, tapi kalau etiknya gitu ya. Saya tuh ingat satu ungkapan dari dosen saya dulu ketika saya kuliah itu, menulis sejarah itu, kata beliau, menulis sejarah ketika sumber masih ada tetapi berhenti menulis, maka itu bolong. Sumber masih ada tapi berhenti menulis, itu bolong. Tapi kalau menulis sejarah sumber sudah tidak ada, itu namanya bohong, katanya gitu. Jadi kebohongan kan, sumber sejarahnya belum ada, tetapi kita memaksakan untuk menulis. Nah, makanya saya berhati-hati dalam hal ini, karena saya belum menemukan sumber terkait dengan wilayah-wilayah lain, maka itu masih bisa diperbincangkan, masih bisa didiskusikan. Tapi sampai saat ini kesimpulan saya adalah bahwa secara politis hubungan Turki dengan wilayah-wilayah lain selain Aceh di Nusantara itu tidak ada.
sampai Secara saat ini politis ya, tidak sampai ada. saat ini. Nanti ini bisa berkembang Ha-ha. dengan diskusi-diskusi berikutnya. Nah, tetapi memang tidak menutup kemungkinan hubungan-hubungan dalam konteks yang lain. Tadi saya katakan secara politis dan militer ya, artinya tidak ada pentahbisan seorang sultan, tidak mengirimkan pasukan militer atau instruktur militer atau persenjataan misalnya, itu tidak saya temukan. Tapi dalam konteks hubungan budaya ada. Misalnya Turki itu mempengaruhi karya-karya sastra, Oh iya, betul. kemudian misalnya juga ada nama-nama pasukan-pasukan elitnya di Diponegoro, Diponegoro, misalnya gitu. Itu hierarki pasukan itu dalam ya. dalam konteks budaya itu berarti ada gitu, hubungan itu ada. Dalam konteks budaya memungkinkan bahwa Turki itu diterima ya secara budaya ya oleh masyarakat di Nusantara ini, karena bagaimanapun sekali lagi Turki di masa itu adalah satu kekuasaan yang berwibawa yang dielulukan oleh umat Islam bahkan mungkin sedunia pada waktu itu. Nah, Ya. levelnya udah dunia ya. Betul. Jadi saya kira tidak menutup kemungkinan ada hubungan-hubungan di luar politik dan militer itu. Oke. Berarti kesimpulannya kalau di buku ini selain selain yang sudah ditemukan di Aceh, memang kalau untuk bukti yang memang bisa dijadikan sumber primer memang belum ada. Cuman tetap tidak menutup kemungkinan, gitu. Maksudnya Betul. bisa jadi memang ada sesuatu, cuman memang belum sampai sekarang mungkin belum tergali dan sebagainya, gitu. Terus kalau di era lebih modern lagi, Mas Deden. Di perjuangan kemerdekaan kita yang di era 1900-an awal itu ada isu pan-islamisme. Betul. Itu juga dari Turki. Dari Turki juga. Nah, itu pengaruh juga ke Indonesia. Pengaruh karena itu kan digaungkan oleh Sultan Abdul Hamid II ya. Pan-islamisme itu. Jadi menyerukan tentang ayo bersatu umat Islam lah untuk menghadapi berbagai macam tantangan ya, terutama tantangan eksternal itu. Nah, di antaranya adalah dibukanya peluang belajar bagi para siswa ya ke Turki pada waktu itu. Ya, jadi banyak dari masyarakat Indonesia, dari bangsa Indonesia itu yang belajar ke Turki pada waktu itu. Ya di sana tentu dididik ya berbagai macam hal gitu. Termasuk juga nasionalisme saya kira. Dan ketika mereka pulang itu mereka beberapa di antaranya menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pergerakan ya. Mereka menentang penjajahan dan sebagainya, kesadaran untuk bangkit, untuk melawan dan sebagainya itu kan ditanamkan dia pada waktu itu. Nah, jadi ya bagaimanapun saya kira ada banyak peran besar ya, kontribusi jasa ya dari kekhalifahan Turki Utsmani pada waktu itu ya. Nah, bahkan sebelum Turki mau runtuh ya di Sultan Abdul Hamid itu kan bisa dibilang ya, palang pintu gitu terakhir ya. Itu tetap masih ada kontribusinya. Betul, benteng terakhirnya Turki Utsmani itu ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa kita nggak mau beromantisme dengan sejarah gitu tentang hubungan Indonesia sama Nusantara ya waktu itu konteksnya sama Turki Utsmani. Tapi memang ada manfaat besar yang bisa kita ambil atas hubungan itu. Nggih. Pertama, dulu waktu ketika Aceh dijajah Portugis, Turki mengirimkan bantuan itu real banget ya. Sumbernya bisa dilacak, sumber primer itu membantu Indonesia, Aceh waktu itu untuk melawan Portugis. Terus yang kedua, Turki punya andil besar saat kita ingin merdeka di tahun 1900-an awal. Nggih. Iya. Oke. Ini kok kayaknya ada harapan dari saya dan juga pembaca untuk Mas Deden mungkin menggali lebih banyak lagi soal hubungan Turki dan Jawa kayaknya. Ya, kapan-kapan. Kapan-kapan, siap. Oke. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita bahas yang lain di podcast berikutnya mungkin ya Mas Deden. Matur nuwun sangat sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita sapa ini dulu penyimak podcast dulu. Monggo silakan mungkin bisa closing statement. Kalau dari saya tadi mungkin kayaknya kurang pas. Sekarang dari Mas Deden soal urgensi kita membaca lagi sejarah tentang hubungan Indonesia sama Turki. Monggo sebelum kita tutup podcastnya. Secara umum kita kalau membaca sejarah itu pasti ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah. Ya dalam konteks hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara, saya kira kita bisa menumbuhkan kembali ya semangat perjuangan, semangat persatuan antara umat Islam di seluruh dunia. Kita ini bersaudara ya, semangat untuk bisa
eksis ya, menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Nah ini saya kira bisa menjadi pelajaran penting dari apa yang kita baca tentang hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara. Oke, siap. Makasih Mas Deden. Kita pamit. Jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe ya. Nanti misalkan ada usulan mau apa yang dibahas, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.